Baik hadirin yang kami hormati, mari kita simak bersama ceramah agama dilanjutkan dengan doa bersama untuk keselamatan negeri kita tercinta Indonesia. Untuk itu berkenan kepada Wakil Ketua Umum PBNU, Ustadz Dr. Kiai Haji Zulfa Mustafa, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami ala hablillahil matin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, beserta seluruh jajarannya. Wabil khusus saya sebut Bapak Wakapolri, Bapak Profesor Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo. Sahibul Bait, di sini Bapak Kapolda Metro Jaya hadir juga, yang mewakili Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, Bapak Kasal, Bapak Kasau, dan juga hadir Bapak Pangdam Jaya. Seluruh alim ulama, masyayikh, kiai, habaib yang hadir. Wabil khusus saya harus sebut Dinda Kiai Haji Adi Hidayat, Dr. Adi Hidayat, yang tadi beliau katakan beliau ada kesamaan dengan saya, sama-sama dari Banten, dan kemudian sama-sama punya istri dari Jawa Tengah. Hadirin hadirat, saya harus menyebut mungkin di antaranya di sini hadir tokoh-tokoh agama yang tingkat nasional maupun tingkat DKI. Hadir juga Bapak Muhammad Said Iqbal, Presiden Buruh yang kita banggakan. Bapak Andi Gani Nuawea, Presiden Buruh juga. Pimpinan atau ojol yang juga hadir di sini. Seluruh hadirin hadirat, mohon maaf jika tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Jika tadi Kiai atau Ustadz Adi Hidayat sudah bicara tentang Maulid Nabi, saya juga akan menyinggung tentang Maulid Nabi, terutama bagaimana pesan persatuan itu sangat penting. Dan malam hari ini kita sudah sama-sama memberi contoh lewat Bapak Kapolri. Semua yang hadir di sini adalah dalam rangka ingin menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Tadi saat di ruang tunggu saya bicara yang sudah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. TNI, Polri, NU, Muhammadiyah, dan ormas lain ibarat sayap Garuda. Saya ingin katakan, meminjam bahasanya almarhum Al-Maghfurlah Ki Hashim Muzadi, TNI, Polri, NU, Muhammadiyah, dan ormas yang lain, termasuk buruh-buruh dan juga ojol, adalah ibarat dua sendal yang harus dipakai bersama di negeri ini, saudara-saudara. Ya. Alhamdulillah Pak Kapolri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami di NU dan Muhammadiyah, saya dengan Kiai Adi Hidayat, Prof. Mukti, sering kumpul di forum bareng. Saya katakan,
Muhammadiyah itu saudara tuanya NU. Sama seperti TNI saudara tuanya Polri. Betul apa tidak? Ini. Makanya NU selalu menghormati saudara tuanya Muhammadiyah. Salah satu buktinya NU tidak pernah mendahului Muhammadiyah untuk sholat taraweh dan lebaran Idul Fitri. Monggo, monggo, kata orang Jawa begitu. Karena adik itu kalau lebaran pasti belakangan, kakaknya duluan. NU Muhammadiyah saling mendukung. Bagaimana tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu, Muhammadiyah membangun rumah sakit, Muhammadiyah membangun kampus, NU menyiapkan pasien dan mahasiswanya. Tapi sebaliknya NU membangun 35.000 pesantren lebih dan Muhammadiyah mengirim kader-kader santrinya ke pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama. Itulah salah satu bentuk di mana NU Muhammadiyah saling mendukung. Oleh karenanya pertemuan-pertemuan semacam ini penting. Tadi Kiai Adi Hidayat bilang, kapan Kiai kita punya majelis bareng duduk sama-sama baca kitab antara Kiai NU dan Kiai Muhammadiyah. Sebab timbulnya kemuskilan di dunia ini, saya meminjam istilahnya seorang ulama, gurunya Jalaluddin Ar-Rumi, yang bernama Syekh Syamsuddin At-Tabrizi. Syekh Syamsuddin At-Tabrizi menulis kitab namanya Qawaidul Ishqil Arba'un, 40 kaidah cinta. Bagaimana orang bisa saling mencintai dan tidak saling mencintai. Dalam salah satu ucapannya, mu'dhamu masyakilil alam min akhta'in lughawiyat. Di antara kenapa timbul kemuskilan di muka bumi ini, satu sama lain manusia saling memusuhi, manusia saling membenci, disebabkan karena kesalahpahamannya. Kalau bahasa anak muda sekarang, karena jarang ngopi bareng. Jarang ngopi bareng. Kalau sering ngopi semacam ini, insya Allah tidak perlu terjadi perbedaan pendapat atau bahkan saling membenci. Betul apa tidak? Andai kata Dewan Perwakilan Rakyat sering ngopi dengan perwakilan buruh, indah saudara-saudara. Andai kata Dewan Perwakilan Rakyat sering ngopi sama mahasiswa, indah apa tidak? Andai kata TNI Polri sering ngopi bareng, indah Pak Kapolri. Kan begitu. Tidak akan bisa dipecah belah. Karena apa? Karena tadi Pak Kapolri tanya saya, ini Kiai Adi Hidayat itu kok hafal hadis nomor-nomornya? Kata saya, ya itulah. Memang beliau kelebihannya begitu. Ya, beliau ayat Quran hafal seayat-ayatnya, seposisinya di pojok belah mana, begitu katanya. Ya, tapi sebenarnya kiai-kiai NU juga hafal hadis, hanya tidak menghafalkan nomor. Hanya tidak menghafalkan nomor. Saya kenal Gus Baha dari kurang lebih hampir 30 tahun lalu. Beliau itu dari nyantri sekitar 30 tahun lalu saya mengenal beliau. Beliau sudah hafal Sahih Muslim. Beliau hafal Quran Pak Kapolri. Sama seperti buruh ini yang hadir. Ini dari wajahnya kelihatan Al-Quran di luar kepala semua ini. Ya, di luar kepala itu artinya Quran di mana, kepala di mana. Nah, kata Nabi dalam hadis, inna syaitana qad aisa min ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum. Setan itu sesungguhnya sudah putus asa melihat umat beragama ibadahnya bagus. Kehidupan negara normal. Itu kalau setan melihat semacam itu, dia putus asa. Tak bisa mengerem orang Islam yang sholat ke masjid, orang Nasrani datang ke gereja, dan begitu juga orang-orang Hindu Buddha datang ke tempat ibadahnya masing-masing.
Tapi apa yang tidak pernah diputus asakan oleh setan, walakin fit tahrishi bainahum, yang tidak pernah setan putus asa adalah at-tahrish bainahum. At-tahrish itu kalau ayam diadu. Maknanya setan tidak akan pernah berhenti mengadu domba umat manusia, apapun agamanya, apapun profesinya. Makanya jika kita sering silaturahim, maka akan tumbuh sifat saling, satu, memahami. Kedua, saling menghargai. Ketiga, saling mendukung. Ini tidak dalam bicara konteks kenegaraan saja, bahkan dalam konteks yang lebih kecil dari hidup berbangsa bernegara, termasuk hidup berumah tangga. Dulu saya punya kiai, punya guru, ketika beliau menasehati santrinya dalam acara pernikahan, rumah tangga itu bapak-bapak, ibu-ibu, bapak Kapolri, dalam bahasa Arab disebut surah musagharah minal mujtama, miniatur masyarakat. Kata kiai saya, wong nek pengen rumah tanggane sakinah, pakai bahasa Jawa ini. Orang kalau ingin rumah tangganya sakinah, ini kan rumah tangga dalam skop yang kecil adalah rumah tangga kita masing-masing. Tapi kalau kita bicara rumah tangga dalam spektrum yang lebih besar adalah hidup berbangsa bernegara termasuk hidup bermasyarakat. Kata guru saya, wong nek pengen rumah tanggane sakinah, siji, satu, syarate kudu podo-podo menungsane. Siji menungso, siji wedhus ora dadi. Satu manusia, satu kambing tidak jadi. Saya pikir guru saya ini bercanda, tapi serius. Yang saya maksud, kata guru saya, kata kiai saya, harus sama-sama manusianya adalah orang berumah tangga, satu suami, satu istri, dia harus paham bahwa pasangannya adalah manusia. Kalau ini kita berbicara rumah tangga dalam skup yang lebih kecil. Kalau kita bicara dalam skup yang lebih luas, kita berbangsa bernegara, Bapak Ibu, saudara-saudara, anggota DPR itu manusia, Polri manusia, TNI manusia, kemudian ojol manusia, kemudian buruh manusia, mahasiswa manusia. Ini semua manusia. Kalau kita hidup berbangsa, saling memahami bahwa semua yang ada di depan kita adalah manusia, maka kita akan bisa saling memahami. Betul apa tidak? Iya. Manusia, kata Allah, disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada yang sempurna. Ini penting. Tidak ada yang sempurna. Justru manusia, filosofinya katanya satu sama lain saling membutuhkan. Tidak ada yang lebih penting di antara kita. Polri tidak lebih penting dari TNI, buruh tidak lebih penting dari pengusaha, pengusaha tidak lebih penting daripada buruh, NU tidak lebih penting dari Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak lebih penting dari NU, dan begitu semuanya, karena pada dasarnya semua kita adalah penting bagi yang lainnya. Tidak boleh ada yang merasa lebih penting di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Seorang penyair mengatakan begini, An-nasu lin-nasi min badwin wa min hadari, ba'dun li ba'din wa illam yash'uru khadamu. An-nasu lin-nasi, manusia itu dengan sesama manusia lain, min badwin wa min hadari, baik dari kampung maupun dari kota, apapun profesinya, wa illam yash'uru khadamu, pada dasarnya mereka semua saling membutuhkan. Maka saudara-saudara, Bapak Ibu, karena kita saling membutuhkan, saling memahami, pahami kalau ada kekurangan-kekurangan di antara kita semua. Betul apa tidak?